Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursalem Murniasari. Saya adalah pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Tambun Selatan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan simulasi dari modul 7 sesi 11, yaitu pentingnya praktek mencuci tangan memakai sabun atau CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, ibu-ibu nih yang kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya sudah bawa ya Bu yang tadi saya suruh bawa tuh, yang saya taruh di pojok dulu takut basah. Nah, itu nanti kita akan praktekkan sama-sama ya Bu ya. Yang perlu kita ketahui sebelum prakteknya nih, apa sih hal penting yang perlu kita ketahui? Nah, hal pentingnya ini Bu, ada beberapa hal penting, 3 hal penting yang harus Ibu tahu ini semua ya. Apa sih pentingnya cuci tangan itu pakai sabun? Untuk apa gitu loh Bu, fungsinya gimana, kenapa harus pakai sabun, pasti kan Ibu nanya gitu nih. Terus yang kedua, ya kan, yang kedua Ibu, bagaimana sih cara mencuci tangan pakai sabun? Apa cuma gini-gini aja selesai gitu kan, yang penting kena sabun dikit gitu kan. Nah, nanti kita praktekin ya Bu. Nah, untuk itu makanya Ibu juga harus tahu bagaimana cara mempraktekannya, makanya ibu-ibu semua harus mengetahui. Nanti kita praktekkan sama-sama dengan alat yang sudah dibawa masing-masing. Oke, siap ibu-ibu semuanya? Oke. Nah, sebelumnya, kenapa saya mau menyampaikan penjelasan sedikit juga nih Bu. Kenapa sih kita harus cuci tangan menggunakan sabun ya Bu ya? Karena kenapa? Ini kan karena mencuci tangan menggunakan sabun itu salah satunya adalah proses atau pencegahan stunting ya Bu ya. Langkah dalam pencegahan stunting ya, salah satunya. Jadi kenapa kok, apa hubungannya? Pasti ada yang nanya gitu dong ya. Hubungannya apa Bu? Penyakit ataupun kuman itu tertular melalui tangan pasti. Ketika ibu habis melakukan sesuatu, kayak bapak misalnya nih, bapak dari ladang habis macul kan Pak, pasti tangannya kena tanah atau pegang sesuatu yang di kebun tuh, nggak tahu itu apa, namanya lupa ya Pak, lagi asik macul. Pulang ketika bapak mau makan siang, nggak bapak main makan aja kan Pak, pasti kukunya juga pasti pada kotor Pak. Nah, yang bapak bawa di tangan bapak itu adalah kuman Pak, walaupun nggak kelihatan ya Pak, yang di tangan tuh cuma kelihatan mungkin kotor gitu kan, warna tanah aja, padahal di dalamnya mungkin kuman yang tidak bisa kita lihat. Dari situ kalau bapak nggak cuci tangan, makan aja langsung masuk, otomatis kumannya ikut masuk juga. Nah, penyakitnya apa, nanti bisa diare atau yang lainnya gitu. Makanya kenapa kita penting untuk mencuci tangan, pentingnya itu ya. Cuci tangan juga tidak hanya menggunakan air saja, harus menggunakan sabun. Menggunakan sabun pun tidak perlu yang mahal ya Bu. Mungkin apa harus pakai sabun yang mahal, harus antiseptik? Tidak perlu. Di rumah ibu punya sabun apa? Sabun mandi yang ibu biasa pakai apa? Batangan kah? Kayak Nuvo, Lifebuoy, kayak gitu kan yang biasa ibu pakai di rumah masing-masing ya Bu ya. Iya, itu ibu pakai, ibu gunakan. Ataupun mungkin sabun cuci piring yang biasa ibu pakai, itu juga bisa digunakan. Tidak harus menggunakan sabun mahal ataupun sabun antiseptik khusus kuman ya Bu ya. Sama saja. Yang penting langkahnya dalam mencuci tangan itu benar ya. Langkahnya dalam mencuci tangan itu benar. Karena ada langkah-langkahnya dalam mencuci tangan, tidak hanya asal di bawah air mengalir saja. Tidak. Nanti kita praktekin sama-sama ya Bu ya. Nah, lalu Bu, kenapa saya bilang itu salah satu langkah mencegah stunting? Tadi kan saya sudah sampaikan ya, menghindari penyakit atau kuman ya kan Bu. Ya mungkin ada beberapa lagi yang lainnya. Terus ya Ibu gimana? Apa Bu? Ya, ibu nah ya nanya, katanya kapan sih cuci tangan, apa cuma mau makan aja katanya. Enggak, jangan cuma mau makan aja ya Bu cuci tangan, apalagi kita saat ini dalam masa pandemi, ada corona ya Bu ya, ada corona kan. Jadi gini, cuci tangan itu waktunya kapan aja ya. Nih saya kasih tahu ya Bu ya, nanti Ibu praktekkan di rumah, diingat-ingat, itu kegiatan sehari-hari Ibu semua loh di rumah loh, rutin setiap hari.
kayak ibu nih, Luna punya bayi kan, bayinya di bawah-bawah, masih nyusu nggak bu? Pastinya iya. Nah, ibu misalnya dari warung beli sayuran, atau mungkin pas lagi menerima bantuan sembako pangan ya bu ya, itu kan barang yang dari luar, kita nggak tahu asalnya dari mana. Ketika ibu bawa ke rumah, dan ketika anak ibu minta nyusu nih, nangis, ibu jangan langsung saja itu memberikan ASI, tidak salah. Tapi ibu pulang, ibu cuci tangan dulu yang bersih. Ketika sudah bersih, sudah yakin ibu tangannya bersih sesuai standar pencuci tanganannya benar, barulah ibu memberikan ASI ibu, ya kan? Jadi ibunya juga sehat, anak ibu juga sehat, pastinya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa aja saat ibu keluar rumah, saat ibu berpergian, mungkin saat bapak juga tadi habis dari kebun, ya kan? Itu juga perlu cuci tangan. Gak cuma saat mau makan, ya. Saat kita mungkin habis pegang sesuatu yang gak kita sadarin. Intinya sih zaman ini, ya masa pandemi lah, masa pandemi saat ini, kenapa sih orang dianjurkan untuk selalu cuci tangan? Ya tujuannya ambil baiknya ya bu ya, positifnya. Mencuci tangan itu kan mengajarkan kita untuk selalu menjaga hidup atau pola hidup bersih ya, pola hidup bersih. Terus intinya nggak cuma diri kita, menjaga kebersihan atau menjaga kesehatan dari orang-orang di sekitar kita, entah anak kita sendiri, entah suami atau entah istri, kan kita nggak tahu gitu. Jadi praktekkanlah di rumah mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Tentunya cuci tangan itu tidak perlu selalu menggunakan wadah. Ya mungkin kalau ibu lihat-lihat ada wastafel yang bagus, enggak. Kita bukan bikin saja wadah sederhana yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan. Kalau di rumah ada ember cat, ibu bisa gunakan gitu ya. Nah, selain ember cat juga ada juga kayaknya Ibu Ani punya tuh di rumah, saya lihat di depannya ada gentong ya Bu ya, gentong dari tanah liat tuh. Kalau ibu-ibu masih pakai mungkin masih banyak, itu masih menggunakan. Dia tuh kayak biasa dipakai buat wudhu juga bisa biasanya. Jadi fungsinya dia cuma disumpel pakai plastik ya Bu, kalau nggak kayu, bener nggak Bu? Nah gitu. Jadi ibu-ibu semua di sini tuh harus paham ya, gimana memanfaatkan wadah yang ada. Tidak perlu harus yang mahal, tidak perlu harus yang bagus, seperti itu. Yang penting kegunaannya berfungsi dengan baik untuk membersihkan tangan kita, ya, untuk kita cuci tangan. Seperti itu. Ya kan? Intinya tadi seperti itu. Nah, emang sih Bu, hal seperti ini tuh susah ya, karena kebiasaan. Biasanya kalau udah kebiasaan itu memang agak sulit untuk praktekinnya. Tapi insya Allah saya yakin nih ibu-ibu di sini semua, ya, ketemu sama saya kan nggak sekali dua kali, rutin, kita sering ketemu, nanti juga kita akan saling mengingatkan. Mungkin ibu juga akan mengingatkan lagi ke keluarganya lagi, atau kerabatnya, tetangganya, ya kan? Berbagi hal yang baik itu merupakan apa ya Bu ya, bikinlah sesuatu yang kesenangan gitu kan. Jadi ketika nanti lupa pasti saya akan ingatkan gitu. Yang penting biasakan, disiplinkan dari diri kita masing-masing ya Bu ya, dari kita masing-masing. Baru kita biasakan untuk memberitahu atau mempraktekkan di lingkungan sekitar kita. Dari lingkungan rumah dulu Bu, yang paling penting dari keluarga dulu, anak kita, suami atau istri, seperti itu ya. Jadi gimana nih cara cuci tangannya? Nah tadi kan ada 3 hal penting ya, sekarang hal yang ketiganya saya kasih tahu ya. Hal yang ketiganya kita praktekkan. Bagaimana sih cara prakteknya? Nah, ibu-ibu udah pegang gayung nih, udah pegang apa nih masing-masing. Kita praktekkan ya. Saya praktekkan di sini, ibu praktekkan di tempat masing-masing, oke? Yang pertama, Bu, kita basahkan air. Tangan kita dibasahkan dengan air, ya. Setelah air basah, kasih sabun, ya. Kita kasih sabun. Langkah pertamanya apa, Ibu? Ibu gosok-gosok langkah pertamanya, ya. Setelah itu, langkah kedua, punggungnya Bu. Punggungnya ibu secara bergantian, ibu gosok. Lalu langkah ketiga. Langkah ketiganya,
Ya, seperti ini kebalikannya. Dia akan saling apa ya Bu namanya mengait ya. Langkah keempat. Nah, langkah keempatnya Ibu ini putar-putar di sini. Ini kan biasanya kotor di sini, Bu, di kuku-kuku kita tidak tahu di jari-jari. Ibu putar-putar ya, secara bergantian juga, oke? Secara bergantian. Nah, langkah kelima, Ibu jari karena di sini ada selanya. Ibu putar-putar ya. Begitupun bergantian. Oke. Setelah yang terakhir, kaitkan tangan seperti ini, Bu. Ya, seperti ini, Bu ya. Nah, seperti ini. Ya, nih. Lalu ingat ya, Bu, kurang lebih 20 detik. Oke, kurang lebih 20 detik. Nah, langkah itu Ibu lakukan. Setelah itu Ibu basuh lagi dengan air sampai bersih. Dan lalu keringkan menggunakan kain atau anduk yang ada di rumah ya, Bu ya. Dan insya Allah nanti tangan kita terbebas dari kuman. Kalau langkahnya Ibu sudah benar. Oke, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Kita praktekkan sama-sama ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.